Allahu 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 Allah Allahu Allah. Di dalam upaya menjalani kehidupan, ada saja yang menggoda kita. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan, ada 4 yang menggoda kita. Pertama, hawa. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, dunia. Keempat, setan. Yang tiga kita kendalikan, hawa, nafsu, dunia. Yang satu kita lawan. Apa itu hawa? Merasa kurang. Rasa kurang sehingga kita berusaha untuk menyempurnakannya. Hawa ini kalau kita gunakan untuk agama Allah menjadi maju. Masjid yang megah, musala yang bagus, pondok pesantren yang representatif, itu karena pengendalian hawa. Penting hawa itu. Namun yang namanya dikendalikan, kita harus selalu ingat, siapapun orangnya tetap digoda oleh hawa itu. Kalau kita menyadari ini, akan timbul rasa syukur nikmat dalam diri kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda orang celaka itu 4. Satu diantaranya urusan dunia, dia lihat ke bawah. Urusan ibadah, dia lihat ke atas. Jadi kalau kita menyadari ini, khusus apa yang sedang kita alami, suasana Ramadan 1441 Hijriah, apa rasa syukur kita? Kita masih disehatkan Allah. Kemudian yang kedua yang menggoda kita, nafsu. Nafsu itu keinginannya makan. Dia harus selalu kenyang. Siang hari nafsu kita lemah. Kalau lemah, dia menyerah. Makanya biasanya bulan Ramadan tingkat ketaatan kita itu agak istimewa dibanding bulan sesudahnya. Namun ada juga nanti di antara kita, karena bulan Ramadan sudah terbiasa, sudah praktek. Jadi bulan Ramadan ini bulan praktek, bukan bulan latihan. Kalau ada yang mengatakan Ramadan bulan latihan, nah itu keliru itu. Kenapa Ramadan dikatakan bulan praktek? Karena pada bulan Ramadan ini orang Islam merasa terpanggil untuk melaksanakan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nafsu kita kendalikan. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa sehat lahir dan batin. Ketiga, yang menggoda kita, dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu melebih-lebihkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi bagaimana sikap kita umat Islam terhadap dunia ini? Kata Umar bin Khattab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebun untuk kampung akhirat. Jadi dunia ini bagi kita alat, bukan tujuan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Akhirat itu surga bagi orang mukmin, penjara bagi orang kafir. Jadi kita di dunia itu bagaimana? Diajarkan fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh. Apabila telah selesai salat subuh, bertebaranlah di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini tuntunan agama kita tentang kehidupan dunia. Di dunia ini kalau kita jadikan alat,
bukan tujuan, maka kita akan gairah dalam kehidupan. Suasana COVID-19 ini hendaklah membuat kita lebih semangat. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Hai orang-orang beriman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita saat ini yang namanya corona ini selalu kami sampaikan, koreksi diri, ON, obah prasangka negatif, Allah. Jadi corona itu koreksi diri kita, obah prasangka negatif menjadi prasangka positif kepada Allah. Jangan Allah kita salahkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, untuk dirasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Di orang mukmin itu mampu mengambil hikmah di balik musibah. Sekali lagi, jangan kita menyalah-nyalahkan Allah. Kalaupun kita ingin menyalahkan, alangkah lebih baik kita salahkan diri kita. Sebagai makhluk selama ini, apalagi kita di akhir zaman fitnah, gara-gara dunia orang menghalalkan segala cara, ulama dipandang remeh, bahkan difitnah, dibikin surat kaleng, sehingga ulama itu rusak namanya di tengah masyarakat. Kadang-kadang ada kekhilafan ulama dibesar-besarkan, orang-orang zalim sudah jelas kesalahannya sebanyak bulu kucing, kadang-kadang dipertahankan, dibilang manusia sejati. Perbuatan maksiat disokong dengan dana yang tidak terhingga untuk taat. Jangankan membantu, kadang-kadang memusuhi orang-orang yang saleh, memusuhi orang-orang yang taat beribadah. Nah, maka sekarang datang peringatan dari Allah. Kita tidak tahu sesudah ini apa lagi yang akan terjadi. Maka 3B yang kita laksanakan dengan koreksi diri, berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita melakukan PSBB. PS, persiapkan diri segera. BB, berbuat baik. Jadi PSBB itu menyiapkan diri untuk berbuat baik. Bagaimana cara kita berbuat baik? Membatasi keluar rumah untuk seperlunya saja. Jangan membandel. Orang beriman itu kalau ada perintah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu yang orang beriman. Kadang-kadang orang yang jarang ke masjid, ke musala, ketika ada hal-hal seperti ini, itu pula yang paling heboh. Di zaman sahabat dulu sudah pernah juga terjadi hal-hal yang seperti ini. Untuk memutus mata rantai memang begini caranya. Kalau kita serentak patuh, barangkali 1 bulan corona ini sudah pergi dari Indonesia. Tinggal Toyota Corona-nya lagi. Ini karena banyak yang bandel masalahnya. Coba lihat sekarang, ada saja alasannya. Maka kami himbau seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita patuhi ulama. Ulama warasatul anbiya. Kalau kita mampu mengambil hikmah, kita insya Allah bahkan pasti kita itu diselamatkan oleh Allah. Maka dunia menggoda kita. Kalau dunia menggoda kita, maka kita kendalikan dunia itu. Yang satu dilawan, setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata. S, sombong. E, engkar. T, takabur. A, angkuh. N, nakal. Itu yang setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. 4 yang menggoda kita, marilah selalu kita ingat-ingat ini. Apabila kita menyadari apa tujuan hidup, fa aina tadhhabun,
Kemana kamu akan pergi, kata Allah. Allah juga yang menunjukkan jawaban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya kita dengar juga ceramah dari Buya kita, Buya Deswandi. Beliau guru Arabic. Beliau kutip surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling bagus amalnya. Mudah-mudahan kita ahsanu amala. Ahsanu isim tafdil, paling bagus. Nah, setan berusaha supaya kita ini bukan ahsanu amala. Yang diinginkan setan, manusia itu semuanya sesat, semuanya kafir, semuanya masuk neraka, semuanya disiksa nanti di hari akhirat. Itu keinginan setan. Kalau keinginan Allah bagaimana? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru, mengajak untuk keselamatan. Wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kalau Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya, apa yang kita pahami? Setiap kita sudah menerima hidayah. Kita dengar azan, itu hidayah. Kita dengar orang baca Quran, itu hidayah. Ada orang yang sedih, saat ini kita tidak berjamaah, itu hidayah. Kalau ada orang katakan, kenapa Anda tidak salat? Katanya tidak dapat hidayah, itu salah. Kenapa? Dia dengar azan, azan itu hidayah. Jadi marilah kita sekali lagi berusaha mempertahankan hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk musibah, mudah bagi Allah untuk mengeluarkan kita dari musibah ini. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu bebas berbuat apa yang dikehendakinya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, as-saimin, as-saimat yang dirahmati Allah. Demikian tausiah singkat kita pada sore ini. Mudah-mudahan kita tetap sabar menjalani kehidupan ini. Kita melaksanakan 3P: berusaha, berdoa, dan bertawakal. Nah, maka yang 3 inilah pakaian kita. Kita kutip di penghujung perjumpaan ini dengan satu ungkapan yang disampaikan almarhum Profesor Dr. Hamka. Bukit yang tinggi, mari kita daki. Lurah yang dalam, mari kita terjuni menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Fastabiqul khairat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi